Yang ini ada tulisannya pada ini. Ada badan pomnya ya, jelas ya. Boleh. Kita buka. Nggak ada, pengalian kamera nggak ada ya, saksinya banyak ya guys. Oh iya, nggak bisa. Kansa. Di mana dapatin? Di mana? Di mana? Ambil Hardi. Sheila Saukia kedapatan melabrak dokter detektif alias Doktip sesaat setelah dokter tersebut melakukan siaran live di TikTok. Hal tersebut bermula saat Doktip tengah kembali mengulas skincare Sheila Saukia yang ia sebut overclaim. Sheila pun kemudian mendatangi Doktip. Tutup. Di mana? Ngomong. Dia nggak mau jawab, say. Dia nggak mau jawab. Dia tidak mau menjawab. Sorry ya, kita keluar ya. Kau lagi tadi kata kau mau jadi wasit, sekarang kau yang udah jadi wasit. Di dalam video yang beredar, Doktip menghindar dan mencoba naik ke dalam mobilnya. Sementara itu, Sheila menghadang dan mulai melabrak. Momen ini terekam dalam live Doktip. Sahabat Fitri Salhuteru itu meminta penjelasan soal asal produk yang diulas oleh Doktip. Sheila Saukia mengatakan bahwa Doktip telah memeras Dr. Reja sebesar 20 miliar rupiah. Masih terus mencecar Doktip, Sheila dengan lantang menyebutkan dokter tersebut sebagai tukang peras. Doktip terpojok, tidak membela diri, ia hanya ingin pergi dari tempat tersebut. Namun pengusaha skincare itu menahannya. Setelah berhasil kabur, Doktip mengatakan bahwa ia baru saja dipersekusi. Momen Doktip dilabrak Sheila Saukia itu mendapatkan sorotan dari netizen. So, gimana menurut kalian? Komen. Jujur ya, kali ini gue tuh gregetan sama Doktip, gemes banget sama Doktip setelah lihat video live yang ini. Nggak tahu kenapa, gregetan aja sama Doktip. Kalian tahu nggak, kok gregetan sama Doktip tuh kenapa? Gregetannya, gemesnya gini. Orang sebelah udah tapi Doktip dengan santai, elegan, cantik, manja, dengan tenang. Gimana gue nggak gemes sama Doktip? Ini baru bener-bener dokter gitu loh. Bisa melawan kericuan, keramaian, keributan dengan ketenangan, dengan elegan, dengan cantik. Wah, luar biasa sih Doktip ini. Koko yang nonton live-nya Doktip aja sampai kita yang deg-degan. Kalian deg-degan nggak? Kalau Koko deg-degan, Doktip dengan setenang itu ya. Si Tete yang sampingnya di mobil tuh udah pada nangis-nangis gitu loh. Si Doktip, udah jangan nangis, udah sabar, jangan takut gitu. Kalian sekarang pasti bolak-balik masuk ke akunnya Doktip, tungguin Doktip live ya. Sama gue juga, gue pengen nonton live-nya. Tetap semangat ya Doktip ya, tetap semangat dengan cara elegannya, cantiknya. Wah, luar biasa. Apa di sini yang semalam ngelewatin live serunya dokter detektif dan Sheila Saukia. Nggak boleh ya, sebagai netizen Indonesia yang baik ya kan, kita tidak boleh melewatkan hal-hal viral tersebut. Kali ini gue bakal ngerangkumin kronologi live semalam itu, kalau nggak salah sampai di-repost sama wakil presiden kita loh guys. Jadi kemarin pada tanggal 17 Januari BPOM mengadakan pertemuan yang di dalamnya itu ada beberapa dokter dan beberapa influencer. Tujuannya untuk menemukan titik tengah huru-hara perskincarean Indonesia yang makin memanas ini ya guys. Dari beberapa sumber yang datang langsung ke acara BPOM kemarin, katanya Doktip ini ditegur langsung oleh pihak BPOM. Mereka bilang Doktip tidak berhak lagi atau tidak boleh melakukan review-review terhadap brand skincare Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi huru-hara seperti ini, agar tidak lebih parah lagi. Jadi kalau misalkan Doktip next time menemukan brand skincare yang mengandung bahan berbahaya atau overclaim, mereka dia lebih baik langsung melaporkan ke pihak BPOM. Jadi BPOM yang menindaklanjuti hal tersebut. Setelah acara BPOM itu selesai, ternyata
tiba-tiba si Doktif ini melakukan live kembali, live review skincare-nya Sela Saukia yaitu SS Skin guys. Dan si Sela Saukia ini langsung nih dari perjalanan ke rumahnya dia langsung putar balik untuk nyamperin si Doktif ini. Kenapa si Sela Saukia ini sampai geram dan akhirnya memutuskan untuk nyamperin si Doktif ini yang lagi live? Karena di dalam si live-nya ini si Doktif menjelaskan bahwa dia ini menemukan satu produknya SS yang katanya sudah ditarik dari peredaran selama 2 tahun, tapi tiba-tiba Doktif ini menemukan, kalau nggak salah itu produknya itu night cream deh, entah dia overclaim atau entah dia saat itu mengandung bahan berbahaya. Sedangkan menurut Sela Saukia, produk yang direview saat itu sama Doktif sudah tidak diproduksi lagi oleh tim SS Skin selama 2 tahun. Jadi Sela Saukia ini mau mempertanyakan secara langsung nih kepada Doktif, si Doktif ini mendapatkan krim oplosan tersebut tuh dari mana? Disamperin lah tuh kan Sela Saukia ya kan, terus juga suaminya, keponakannya, sepupunya, asistennya, pokoknya sekampung ya datengin si Doktif yang lagi nge-review tuh di salah satu rumah makan. Si Doktif itu nggak sendiri, kalau nggak salah tuh ada 4 orang di dalam live tersebut. Terjadilah huru-hara ya kan, si SS-nya itu live, terus juga Doktifnya live, dan semalam tuh gue lihat si Doktif itu sampai nembus 400.000 yang nonton loh guys. Dan yang bikin mencengangkannya adalah di dalam live si Sela Saukia ini dia bilang katanya Doktif ini diduga melakukan pemerasan kepada skincare owner sebanyak 200 miliar. 200 miliar. Terus banyak apa tuh duit? Si Doktif bilang lah saat itu, kalau misalkan memang ada pemerasan tersebut, saya menerima uang 200 miliar dari si owner tersebut, ya silahkan laporkan. Ya kan, kalau misalkan ada buktinya ya laporkan aja, nggak usah kayak begini gitu. Saat itu Sela Saukia dan si Panda ini benar-benar sangat menggebu-gebu ya, seperti preman, memang sangat disayangkan gitu. Karena kan Doktif perempuan gitu, itu memang kalau dilihat itu intimidasi ya say. Dan si Doktif itu saat itu tidak mau juga memberitahu kalau misalkan produknya dapat dari mana. Jadi dua-duanya sama-sama kuat saat itu ya. Dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Polda atau ke mana gitu, ke Polda kalau nggak salah kan. Ternyata sampai jam 3 pagi tidak ada titik terang, dan pada akhirnya mereka berdua sama-sama mau melewati jalur hukum. Tuh gue sampai serak begini kan, mau melaporkan satu sama lain. Kalau gue sih tim nyimak ya, tim 100% darah gue darah netizen gitu. Gue tidak berpihak ke Sela Saukia ataupun Doktif. Kalau kalian berpihak sama siapa guys? Tapi nggak ada orang di dalam. Jadi kenapa ibu harus Penipu guys. Fitnah. Ini sopirnya dari mana, Pak? Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana? Kenapa? Kenapa? Kan ada salah. Saya kan punya mobilnya. Iya, saya tahu. Saya tahu, Pak. Lagi Bapak kemana? Aduh, pusing gak lu pada liatnya? Ribut banget, ya kan? Jadi buat yang belum tahu, semalam itu Sela Saukia sama Dokter Detektif abis nge-live. Bahkan di live-nya Dokter Detektif itu ditonton sampai 400.000 orang. Jadi ceritanya mereka ini abis pulang pertemuan sama Bepom tuh. Dan Bepom udah memutuskan bahwa Doktif atau siapapun itu gak boleh nge-review produk lagi. Jadi yang berhak itu cuma Bepom. Nah pulang dari sana, Doktif itu nge-review produk di rumah makan. Disamperin lah sama si Sela Saukia dan kawan-kawan. Bahkan ada Isa Zega juga, ceritanya dilabrak lah gitu, ditanya-tanya, lu dapet produk gua dari mana, lu kenapa masih nge-review produk dan bla 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 gitu. Terjadilah keributan ini di rumah makan ini gitu, persekusi lah ibaratnya ya. Jadi gua bingung nih, ini rumah makan apa sirkuit Mandalika nih, kenapa orang pada ngegas ya, emang balapan? Terus gua bingung ya sama BPOM, orang-orang nggak boleh nge-review ya kan, lama-lama nih kita juga udah nggak boleh ngasih rating terhadap makanan yang udah kita beli nih. Lama-lama yang boleh menilai, yang ngasih rating cuma MasterChef aja nih, bisa-bisa nih. Dan gue tahu nih kenapa keributan ini nggak kelar-kelar ya, sampai berjam-jam loh kalau kalian nonton live-nya itu. Karena yang suka
ruqyah online itu nggak datang di sini nih. Harusnya yang suka ruqyah online tuh datang di sini. Gua rasa mereka ini lagi kerasukan kodam ya. Jadi kayak heboh banget gitu. Terus tadi yang bikin gua ketawa tuh apa sih? Supirnya dibilang kan supirnya kan dikurung, terus supirnya ditanya, "Bang, dari mana Pak? Dari mana Pak? Kenapa Bapak nggak bilang aja? Dari tadi guanya gitu, kalian ribut mulu." Gue cuma lucu aja sama ekspresi supirnya kayak bingung-bingung gitu. Terus seperti yang kalian lihat kan tadi, stafnya dokter detektif nanya tuh ke bapak supirnya, "Pak, kunci mobilnya mana? Kunci mobilnya mana?" Nah, terus bapak supirnya masih kebingungan gitu. Nah, saran saya, Bu staff ya, nextnya jangan nanya kunci mobil lah sama bapaknya. Mungkin nanya kunci sukses aja. Siapa tahu bapaknya bisa langsung jelasin dengan lantang ya. Jadi ya itulah kejadian semalam guys. Dan setelah mereka ribut-ribut ini, mereka ke polsek ya. Saling lapor-melapor, mediasi tuh gagal. Ya mereka saling lapor intinya. Cuma yang gue bingung nih, deket situ kan ada LQ Indonesia, ada Peradi gitu loh. Udahlah kalian itu sama-sama sewa pengacara ya, bawa ke jalur hukum. Ngapain labrak-labrakan kayak gini? Kan kasihan ya, rumah makannya jadi tutup mendadak. Ini bukannya buka rumah makan jadi kayak mendadak, tapi jadi tutup mendadak nih, kaget mendadak nih ada kejadian begini.